Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya mau berbagi pandangan XAUUSD untuk minggu depan di tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025. Sebelum saya berbagi pandangan untuk minggu depan, saya mau review dulu untuk closing candle di minggu kemarin. Dan saat ini saya ada di time frame weekly. Untuk penutupan candle di minggu kemarin itu berhasil ditutup dengan bearish, tapi harga meretest hidden base di sini. Nah, apakah harga ini akan naik kembali ya kita lihat besok ya. Dan ini juga membentuk sebuah resisten di sini. Aku tulis aja ya resistennya. Dan dia ini resistennya di harga berapa ini? 3260. Ini membentuk resisten di 3260. Saya hapus yang ini. Lalu saya turun lagi ke time frame daily untuk lihat seperti apa. Nah, ini ada resisten. Kalau ini kan ada base, area base ya. Sesuai kemarin yang dapat buy di sini ya, congrats. Terus kemudian lalu kalau di weekly ini kan resistennya di 3260. Kalau saya lihat ini saya naikkan di sini aja ya resistennya. Nah, di area ini. Kalau di daily 3287. Ini untuk daily, dan untuk daily ini kan ini support ini kan sudah di break ya. Nah, otomatis biasanya harga ini akan meretest area support become resisten ya. Apakah ini bisa naik ke atas atau malah dia dorong ke bawah? Kalau dilihat memang banyak area yang perlu di retest ya. Kalau ini kan misalnya ini kan high ya, ini kan low. Kalau dilihat dari ibu, nah tapi ini kan sudah masuk di pivot. Tapi kalau untuk yang mau lebih murah lagi kan tetap di sini kan juga ada area FVG yang bisa di rebalance. Ini area-area yang perlu di rebalance. Ini untuk daily ya, untuk daily. Nah, ini masih panjang. Tapi kalau syarat untuk misalkan dia naik itu ya sudah terpenuhi karena dia sudah merebalance 50% dari area ini ya. Saya push dulu yang ini. Ini untuk daily. Lalu saya coba turun untuk ke time frame H4 untuk melihat potensinya seperti apa. Kalau di area H4 pun ini juga sama ya. Ini adalah area support yang di break. Jadi kemungkinan ini harga bisa saja retest ke sini. Lalu ya tidak tahu apakah dia naik atau malah turun. Kita lihat aja lah hari per harinya. Kalau untuk target weekly-nya saya coba ukur ya. Saya ambil yang kemarin ini kan belum tercapai. Sebetulnya sudah tercapai sih di sini. 3260 ini kan sudah tercapai untuk target minggu kemarin. Kemungkinan kalau misalkan dia tidak kuat arahnya mungkin bisa untuk merebalance. Nah, ini kan juga area yang perlu di rebalance ini. Dan sejalan juga dengan target weekly-nya di 3112. Ya, ini sekilas ya. Kembali lagi ke atau aku tulis aja ya. Jadi target weekly-nya untuk ini masih relevan di harga 3194. Aku tulis aja. Target weekly 1 di 3194. Untuk target yang kedua ada di sini 3112. Nah, ini hal-hal yang perlu diwaspadai ya. Kalau secara keseluruhan kemungkinan dia minggu depan bisa bearish, dan ini ada juga area yang perlu di rebalance di sini, area ini. Sebetulnya yang perlu di rebalance banyak sih. Lebar areanya ini kan juga perlu di rebalance sebetulnya. Nah, ini kan area base dari weekly-nya. Saya lanjut lagi di time frame H4 untuk menentukan potensi seperti apa yang perlu dipantau. Potensinya minggu depan itu kalau menurut saya sih dia akan ngejar target weekly-nya, dan ini semua sejalan. Ini ada area base, area base, area base yang perlu di rebalance juga. Untuk minggu depan itu potensinya saya lebih ke sell karena ini adalah area support yang di break, maka ini akan menjadi resisten. Untuk sell saya tunggu di sini. Ini saya hapus di harga 3278 sampai dengan 3309. Nah, ini bisa dipantau untuk area sell zone yang pertama. Nah, untuk area sell ini sebetulnya kalau dilihat dari trendline ya, sebetulnya ya juga sama sih. Jadi ini area support, saya ambil di sini aja. Nah, ini kan area trendline support, kemudian lalu dia turun di break ya. Nah, biasanya dia retest lalu turun ke bawah biasanya. Jadi ini juga sejalan ya dengan
dengan area ini. Kalau dilihat dari candle juga sama di area ini. Mungkin bisa ke sini atau turun ke sini juga bisa. Ini untuk area sell. Lalu untuk area buy, sebetulnya ini area buy-nya juga luas ini. Untuk area buy-nya saya bisa taruh di sini di harga 3155,5 sampai dengan 3116,5. Ini area buy yang pertama. Kemudian area buy yang kedua ini lo lebar banget tuh ya. Ini di harga 3076 sampai dengan 3062 bisa dipantau untuk area buy yang kedua. Area buy yang ketiga ini juga bisa, banyak ini juga bisa. Saya kasih ini aja ya, ini lebar ini areanya ya, saya tulis aja ya. Untuk areanya, area berikutnya ada di 3022,5 sampai dengan 3037. Ini area buy yang ketiga. Untuk area buy yang keempat ada di harga 2971 sampai dengan 3010. Ini kan area psikologi level. Nah, ini yang bisa dipantau. Ini untuk area buy yang keempat. Ini kan kalau ke sini kan sudah ekstrim. Ini kan target weekly yang kedua. Biasanya mungkin ya nanti ke sini lah ya. Ini kan target weekly yang kedua. Atau bisa saja harga ini ya bisa masuk ke sini nyentuh ini dulu 3100 dulu, lalu dia rebound juga bisa. Jadi ya itu yang bisa dipantau untuk minggu depan. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan hari ini. Jika video ini terasa bermanfaat, boleh dibantu dengan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Bye-bye.